Halo teman-teman, kembali lagi di my YouTube channel Mr. Frian. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, halo semuanya, kembali lagi di my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau berbagi informasi apa yang aku dapatkan selama ini ya, karena aku sendiri adalah sebagai salah satu teacher ya, sebagai salah satu teacher di bimbel yang sangat terkemuka ya, sangat terkenal ya, sangat terkenal di Indonesia. Aku nggak mau nyebutin tempatnya ya, karena nanti takut kesalahan gitu, dalam artian nanti aku dipikir mau dompleng pakai namanya gitu. Aku nggak mau seperti itu. Nah, oke, jadi teman-teman, aku mau sharing gimana sih agar kita lulus di SBMPTN 2020 ya. Terlepas semua itu memang sudah takdir ya, tapi apa salahnya kalau kita memang berusaha ya. Selain berdoa, kita juga harus berusaha maksimal, karena prinsipnya sederhana ya. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu berarti kita butuh perjuangan yang luar biasa juga, seperti itu ya kan. Nah, di video kali ini aku mau bagi tips dan triksnya ya. Kira-kira ada apa saja sih tips dan triksnya ya kan, untuk lulus di SBMPTN 2020 ya. Jadi aku dulu juga lulus SBMPTN ya. Jadi alhamdulillah aku dulu lulus SBMPTN, karena dulu aku nggak lulus SNPTN. Jadi yang nasib-nasib para teman-teman yang tidak lulus SNPTN, tenang, karena masih ada jalur yang lain ya. Kenapa ya? Karena bagi aku SNPTN itu bukan sebuah jaminan nilai rapot kita yang bagus, kemudian prestasi kita yang tinggi, yang luar biasa gitu. Itu tidak akan menjadi sebuah jaminan kita bakal lulus SNPTN gitu kan, ataupun jalur undangan. Nah, aku juga dulu pernah mengalami keadaan di mana aku sudah berusaha maksimal, jadi nilai aku udah rata-rata juga bagus. Kalau dipikir sama teman-teman aku yang lulus SNPTN, masih lumayan nilai aku lah ya. Plus aku juga masukin piagam provinsi itu 2, 1 kabupaten karya ilmiah gitu. Cuman ya ternyata memang belum rezekinya, seperti itu. Nah, di video ini aku mau mengingatkan ke teman-teman, jadi kalau yang belum lulus SNPTN tenang, karena masih ada jalur SBMPTN atau UTBK ya. Nah, jadi kalau kita lihat UTBK 2020 ini berbeda ya, berbeda dengan UTBK yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Ya kan? Apa sih perbedaan itu? Perbedaannya terutama pada materi. Ya kan, kita jangan bicara masalah waktu pelaksanaan deh ya kan, karena sama saja sih kalau waktu pelaksanaannya 2 kali mau 1 kali, tapi kalau kita belajarnya nggak maksimal, kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, ya kita bakal nggak bisa menjawabnya, itu nggak akan ngaruh untuk kita ya kan. Nah, jadi apa ya, intinya walaupun 1 kali atau 2 kali, kita harus perlu persiapan yang matang gitu kan. Nah, perbedaan yang sangat signifikan di tahun ini itu adalah terhadap materinya ya, materi UTBK itu sendiri. Kalau sebelumnya itu kan ada TPS sama ada TKA ya, tes kompetensi akademik ya. Ya, akademik itu ya ada Saintek dan ada Soshum. Nah, untuk tahun ini kan kita udah tahu bahwa nggak ada ya kan, nggak ada Soshum atau Saintek. Sebenarnya ini poin plus ya, ini cukup menguntungkan buat teman-teman yang mencintai TPS atau memang udah oke nih dari TPS gitu kan. Nah, mungkin aku mau berbagi tips gimana sih caranya agar kita lolos UTBK 2020. Yang pertama, jadi teman-teman kumpulin semua TPS, soal-soal TPS dari tahun 5 tahun terakhir deh ya, 5 tahun terakhir. Kenapa harus dikumpulin dan harus dipelajarin? Karena kita nggak akan bisa memprediksi
Apakah tahun ini soalnya itu ternyata baru semua atau gimana? Ya, siapa tahu soal-soal tahun ini itu ngambil dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau teman-teman itu udah memahami 5 tahun terakhir minimal dan menguasai, dan aku yakin teman-teman bakal lolos, ya bakal bisa ngerjain soal-soal TPS 2020 gitu kan. Jadi teman-teman kumpulin tuh soal-soal yang ada di internet, cari di Google, cari di aplikasi-aplikasi aplikasi-aplikasi pendidikan. Kan di Indonesia ini udah banyak nih aplikasi-aplikasi pendidikan, ada Ruang Guru, kemudian ada Zenius, kemudian ada Kuiper, ya kan, ataupun Rumah Belajar. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk belajar, ya, untuk mencari soal-soal pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu tips yang pertama nih. Ya. Yang kedua, itu adalah memahami konsepnya. Jadi teman-teman harus memahami konsep. Kalau teman-teman tidak memahami konsep dasar dari soal-soal dari yang sudah dikumpulin tadi, teman-teman gak akan bisa menjawab. Jadi untuk apa kita latihan soal tapi kita tidak memahami konsep? Dalam artian misalnya ya, kayak di pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif itu kalau tidak salah ada salah satu dari beberapa soal itu ada yang matematika berpola, ya. Kalau teman-teman tidak tahu konsepnya bagaimana mengerjakan soal-soal tersebut, soal-soal matematika berpola, ya itu sama saja, itu namanya zonk, ya. Jadi zonk, kita nggak akan pernah bisa menyelesaikannya gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kita ikuti tryout, ya, TO. Jadi banyak sekarang instansi ataupun lembaga-lembaga yang mengadakan TO, ya. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang bekerja sama di pendidikan itu, misalkan kayak bimbel-bimbel, kayak misalkan bimbel di Brand Academy, kemudian bimbel Zenis gak ada ya. Aplikasi Ruang Guru, kemudian aplikasi Zenius, aplikasi Kuiper, itu mereka semuanya ada soal-soal TO-nya. Jadi apa salahnya kalau teman-teman mengerjakan soal-soal TO ataupun mengikuti TO-TO yang mereka adakan, ataupun bimbel-bimbel kayak GO gitu kan. Biasanya mereka bekerja sama dengan kampus-kampus tertentu untuk melakukan TO gitu kan. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat itu dari kita sudah mengerjakan soal-soal tadi, ya kan, kita kan ada tips yang pertama, yang kedua, ketiga tadi ya. Nah, yang keempat ini teman-teman harus evaluasi diri, ya. Jadi evaluasi diri itu adalah untuk menilai sejauh mana kita sudah mampu memahami ataupun menganalisis soal-soal UTBK yang sudah pernah kita kerjain ini, ya kan, yang sudah kita kumpulin tadi, ya kan. Jadi teman-teman kumpulin kira-kira, oh aku kurangnya di pengetahuan kuantitatif, ataupun aku kurangnya di penalaran umum, karena penalaran umum banyak soal-soal bacaan yang panjang atau pemahaman bacaan seperti itu kan, banyak penalaran itu susah. Jadi teman-teman bisa kejar tuh di sana, ya, bisa memperdalami materi-materi yang kira-kira teman-teman belum menguasai, ya kan. Manajemen waktu, ya, dari mengevaluasi kelemahan tadi, teman-teman harus memanajemen waktu kapan belajar dari materi-materi yang belum teman-teman pahami, ya. Jadi itu. Yang kelima, gali informasi terus tentang UTBK, ya. Jadi mulai dari jurusan, kemudian sistem penilaiannya seperti apa, teman-teman harus benar-benar tahu. Jangan cuman kita paham, kita pintar, kita cerdas, kita merasa itu, ya, tapi kita tidak tahu informasinya sama sekali gitu kan. Berarti ya ibarat kata kita mau berjalan, apa ya, kita mau menyeberang, ya, menyeberang di sungai, tapi kita tidak punya alatnya, ya, untuk menyeberang, ya kita bakal tenggelam dong, ya kan. Kita bakal tenggelam di sungai tersebut. Nah, tapi kalau teman-teman menggali informasi, tahu informasinya secara detailnya gimana, secara lengkapnya gimana, teman-teman akan bisa akan bisa mengerjakan soal tersebut gitu kan. Ingat teman-teman, yang lulus jalur UTBK SBMPTN itu wow. Kenapa wow? Karena ini seleksi bersama seluruh Indonesia untuk masuk di PTN yang teman-teman inginkan. Jadi ini kan wow, secara prestis, secara grade-nya ini lebih luar biasa dibandingkan jalur-jalur yang lain, ya. Karena seleksi bersama dan soalnya serentak. Bayangkan, ya.
Jadi selain menggali informasi, juga teman-teman harus apa ya, cari peluang, cari tahu informasi kampus tadi ya, informasi kampus dan jurusan yang teman-teman tadi inginkan, kira-kira kuotanya gimana ya, kuota pesaing-pesaingnya itu gimana, cara melihatnya gimana. Cara melihatnya, lihat dari tahun-tahun sebelumnya ya kan. Tahun-tahun sebelumnya itu kan pasti udah ada datanya di internet. Nanti aku cantumin di video ini ya, kira-kira misalnya contohnya apa gitu kan, misalkan kampus mana gitu kan, nanti aku cantumin di link ini ya, seperti ini ya. Oke, yang terakhir ya, teman-teman harus berdoa. Ini adalah kunci yang sangat luar biasa, berdoa ya. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa diiringi dengan doa, ya itu akan sia-sia. Karena ibarat kata begini loh, kita mau minta duit ke mama kita, orang tua kita, tapi kita kalau disuruh nggak pernah nurut, kira-kira bakal dikasih nggak duit sama orang tua kita, sama mama kita? Ya mama kita pasti ngomel dulu, ngoceh ya. Walaupun kita udah melakukan banyak kegiatan ataupun apa yang diperintahkan orang tua, membantu mereka, tapi kadang mereka juga masih ngoceh, ya nggak sih? Pernah ngalamin kan? Nah tapi kalau dengan setidaknya ya kita ambil hatinya dulu deh. Sama halnya kita mau lulus di PTN, mau lulus UTBK, ya kita ambil hati dulu sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhannya masing-masing, seperti itu ya. Jadi berdoa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dan minta doa dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Misalkan minta doa dari guru-guru. Kalau aku dulu, aku tuh setiap melakukan ujian, misalkan kayak ujian untuk S1 dulu ya, aku minta doa dari wali kelas, dari guru-guru. Kemudian aku mau ujian sidang skripsi S1 juga sama, aku minta doa ya. Aku mau ujian TOEFL untuk persyaratan sidang S1 sama ya. Aku ujian sidang S2 sama ya. Jadi aku dulu berdoa itu, menurut aku itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa, karena kita tidak pernah tahu melalui doa siapa, melalui perkataan siapa sesuatu itu akan terjadi ke kita ya. Doa siapa yang akan dikabulkan terlebih dahulu oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita tidak tahu dari mulut siapa. Makanya berdoa itu punya kekuatannya luar biasa. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa aku kasih di tips dan triks untuk gimana untuk mengerjakan soal UTBK tadi, ataupun kita lulus di UTBK. Semoga teman-teman memang setidaknya melakukan apa yang aku sharing ya. Aku bukan di sini aku ngomong bukan aku karena aku pintar ataupun aku cerdas atau aku luar biasa. Yang jelas aku mau berbagi karena ini pengalaman aku pribadi sebagai seorang yang pernah mengikuti SBMPTN ya, dan ditambah aku adalah seorang mentor di SBMPTN di salah satu instansi tertentu ya. Oke. Selamat bertemu di video berikutnya. Silahkan tuliskan di kolom komentar kalau teman-teman ada pengen bahas apa sih di video berikutnya. Jadi aku akan sesuai dengan request teman-teman untuk bahas di video berikutnya. Oke, sukses UTBK 2020. Bye-bye.